Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti baik ya. Sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Persiapkan diri kalian, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau beri pada kami hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita nyanyikan satu pujian ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi
Shalom adik-adik, apa kabar semua kalian di rumah? Nah, pasti baik-baik di rumah. Nah, hari ini Kak Olin akan membawakan firman Tuhan. Nah, namun sebelum Kak Olin membawakan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami telah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hati, telinga yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami pengertian yang baru, Roh Kudus, mari berbicaralah lebih dalam kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kak Olin akan membawakan cerita firman Tuhan tentang seorang anak laki-laki yang pulang. Nah, cerita firman Tuhan Kak Olin ambil di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yaitu cerita mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, pada suatu kali tentang perumpamaan ini ada seorang bapak memiliki dua anak. Yang pertama dan yang kedua. Yang kedua ini adalah si bungsu. Si bungsu ini pada suatu kali dia datang ke bapaknya. Bapak, aku meminta harta bagianku. Bagikanlah harta kami berdua secara merata. Nah, dia meminta itu kepada bapaknya dan bapaknya memberikan harta bagiannya dan bagian milik kakaknya juga. Namun anak bungsu ini tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia menghabiskan semua harta miliknya buat senang-senang, berfoya-foya, dia pakai sesuka hatinya, dia pakai semuanya untuk kepuasan dirinya. Nah, pada suatu kali, tahu nggak? Habislah uangnya karena dipakai untuk habis-habis, dipakai untuk foya-foya. Kemudian dia jatuh miskin. Dia jatuh miskin. Kemudian, dia pergi mengembara, lalu kemudian dia pergi ke rumah seorang saudagar yang menerima dia bekerja di sana karena dia sudah terlalu lapar, tidak ada uang, lapar sekali. Tahu enggak, ketika dia menjaga babi-babi yang ada di kandang saudagar tersebut, dia memakan ampas makanan dari babi-babi tersebut. Mengerikan. Ya, nah setelah itu dia pikir-pikir lagi ke belakang bahwa apa yang telah dia lakukan itu ternyata salah ya. Nah kemudian timbullah pikirannya, dia berpikir untuk kira-kira aku kalau kembali ke bapakku, kira-kira bapakku menerima aku enggak? Kemudian setelah lewat beberapa hari, dia datang ke bapaknya. Dia datang tersungkur di bapaknya dan bapaknya apa yang dilakukan? Bapaknya menolak apa tidak? Dari cerita ini, tidak, bapaknya tidak menolak. Namun bapaknya menerima dia kembali, bahkan menyuruh untuk prajuritnya untuk memberikan pakaian kepada si bungsu ini. Dia disambut dengan baik dan disuruh untuk bersihkan badannya,
disuruh untuk memakai pakaian yang disediakan. Wow, luar biasa. Namun kakaknya ini tidak terima. Loh, kan dia sudah menghabiskan hartanya dan dia sudah melakukan banyak hal yang salah. Kenapa dia harus diterima kembali? Dia kan sudah pergi dari sini. Namun apa kata bapaknya? Bapaknya menerima dia kembali. Nah, kita melihat di dalam ayat 30 sampai dengan 32 di dalam Lukas 15 ayat 30 sampai dengan 32. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, jadi Tuhan itu menerima kembali anak bungsu itu, si bungsu itu, anak kedua itu menerima dia kembali, bahkan menyediakan makanan yang enak buat dia, juga menyambut dia dengan tangan terbuka. Nah, begitu juga dengan Bapa kita di sorga. Bapa kita di sorga juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun kesalahan kita, apapun yang kita lakukan, sebejat apapun itu, kesalahan kita ataupun kelakuan kita yang tidak pantas bagi orang lain, yang orang lain anggap, oh anak ini ya, dan sebagainya, anak ini tidak sopan, kata-katanya gak sopan dengan orang tua. Nah, namun ketika kita menyadari kesalahan kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, kita tidak hormat sama orang tua, kita suka mencuri, suka berbohong dan sebagainya. Ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang di sorga, Bapa kita yang di sorga mau untuk mengampuni kita. Kasih manusia terbatas, namun kasih Bapa kita di sorga, kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Gambaran dari anak pertama adalah kasih manusia yang terbatas ketika melihat kita sudah melakukan dosa, sudah melakukan kesalahan, orang mulai menjauh dari kita. Namun gambaran dari seorang Bapa yaitu Bapa kita di sorga, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Maha Pengampun, Dia yang memberikan pengampunan atas hidup kita. Ketika kita datang, kita tersungkur di bawah kakinya, kita minta ampun atas kesalahan yang kita lakukan, Dia menerima kita dengan tangan terbuka. Nah, sebelum Kak Olin tutup kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama ucapkan ayat hafalan kita di dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Sekali lagi ya, Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup kebenaran firman kita di hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah belajar akan kasih-Mu Tuhan yang menerima hidup kami apa adanya Tuhan. Walaupun kami melakukan kesalahan yang begitu fatal, mungkin orang lain tidak bisa menerima kami Tuhan, mungkin dengan kesalahan yang kami lakukan, apapun itu Tuhan. Namun ketika kami datang, kami tersungkur, kami sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Engkau adalah Allah yang menerima kami apa adanya. Engkau adalah Allah Tuhan yang menerima hidup kami Tuhan kembali lagi utuh Tuhan.
Tuhan kehidupan kami Tuhan, karena kami memperoleh pengampunan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa, sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.